Cek, 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 kalau bisa cash. Halo, 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 sahabat Beolisius, apa kabarnya semuanya? Semoga tetap jaga kesehatan ya, Bor. Kali ini saya akan menceritakan film kedua atau season 2 dari film sebelumnya, karena masih berhubungan dan saling terkait satu sama lain. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, sebaiknya tonton dulu video pertama dari film trilogi ini. Linknya ada di bawah deskripsi. Film ini masih rangkaian dari film Divergent, dibuat tahun 2015 dan masih dengan orang-orang yang sama di dalamnya. Dan kami akan menyampaikan bahwa channel kami adalah channel review film dan mengandung spoiler. Sebelum kita masuk ke dalam filmnya, kalian subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya, Bor. Dan film ini adalah Insurgent. Oke, kita masuk ke dalam filmnya. Setelah di film sebelumnya, Trish dan Four berada dalam pelarian di tengah pemberontakan bersama 3 orang lainnya, yaitu Caleb Breyer, ayah dari Four, dan Peter. Mereka diburu oleh Ibu Jenin, pemimpin faksi Erudite, karena si ibu menuduh penyerangan terhadap Abnegation adalah ulah dari Divergent, padahal pasukan si Ibu Jenin lah yang menyerangnya. Fitnah. Mereka masuk ke faksi Emiti dan berharap bisa diterima di sana. Dan pemimpin Emiti menerimanya dengan beberapa syarat karena faksi mereka adalah faksi yang cinta damai. Adegan melihatkan bahwa Trish disudutkan beberapa kejadian. Menurutnya adalah kesalahannya, namun itu semua hanyalah mimpi. Dan di sana, Trish memutuskan untuk memotong rambutnya dan ingin menunjukkan jati dirinya yang lain. Adegan berlanjut pada saat pemimpin Emiti, Ibu Johanna, sedang memarahi antara Trish dan Peter yang sebelumnya membuat keributan di sana. Namun, tiba-tiba pasukan Jenin yang dipimpin oleh pemimpin Dauntless dan si Eric datang mencari para Divergent yang dianggap berbahaya. Adegan berlanjut saat Trish dan Four bersembunyi. Saat pasukan Dauntless datang, Peter membelot dan menyepukan bahwa Trish dan Four sedang bersembunyi. Hoplok. Hingga adegan sampai kejar-kejaran dan saling tembak-menembak. Namun untungnya Trish dan Four dan Caleb bisa selamat dengan menyeberang, mengejar kereta, dan akhirnya masuk ke dalam kereta yang sedang melaju. Namun sayangnya saat di dalam kereta mereka dikagetkan dengan kaum tak berfaksi. Kita sebut saja di sini mereka factionless. Di atas kereta logistik, mereka berkelahi hingga tak sanggup melawannya. Four tersudut dan mengucapkan nama aslinya karena terpaksa. Dan ternyata, sesungguhnya Four adalah pemimpin yang selama ini dicari oleh kaum factionless dalam pemberontakan kepada Jenin. Ketua dari factionless tadi di dalam kereta membawa Four untuk mengikutinya dan ternyata diajak menemui ibu kandung dari Four. Ternyata di sini kita dilihatkan bahwa ibu dari Four yaitu Evelyn, pemimpin dari factionless. Namun Four terlihat tidak suka untuk menemuinya karena ada beberapa alasan. Evelyn yang merencanakan sesuatu yaitu untuk menghancurkan faksi di dalam kota. Dan saat Four datang, itu adalah harapan dari Evelyn untuk menyerang. Namun Four tidak ingin mengikutinya karena rasa dendam yang masih terpendam di dalam hati Four. Di sisi lain, mereka, faksi Erudite, telah memegang kotak pesan rahasia masa depan dunia yang selama ini dilindungi oleh Abnegation. Kotak rahasia ini hanya bisa dibuka oleh Divergent yang murni. Apakah kotak rahasia itu? Nanti kita akan lihat jawabannya sesaat lagi. Maka dari itu, Jenin melakukan penangkapan terhadap para Divergent untuk membuka kotak pesan rahasia masa depan tersebut. Saat Trish dan Four berbincang untuk merencanakan meminta bantuan pada kaum Kender untuk melawan Jenin. Saat datang ke faksi Kender, mereka bertemu beberapa orang dari Dauntless yang tidak mengikuti pasukan Eric.
Di sana mereka saling menyapa dan Christine, teman dekat dari Tris, menanyakan keadaan Will. Namun Tris tidak bisa menjawabnya dan bingung. Namun saat masuk ke gedung Kender, mereka dihadang dan ditangkap oleh penjaga gedung. Dan di sana mereka dibawa kepada pemimpin Kender, yaitu kita sebut saja Kang Jack. Dan di sana si Akang ingin membawa Ford dan Tris kepada pengadilan semua faksi. Namun di sana Ford tidak ingin dan menjelaskan bahwa mereka ingin diadili di faksi Kender. Karena faksi Kender adalah yang paling jujur di antara semua faksi. Namun tak mudah diadili di faksi Kender. Mereka harus melakukan tes kejujuran dengan disuntik serum yang menyakitkan. Di sini kita lihat bahwa Ford melakukan tes pertama dan dapat melalui tes dengan mudah, tetapi tidak demikian dengan Tris. Karena sebelumnya Tris tidak ingin melakukan tes ini. Pilihan-pilihan masa lalu yang ingin ditutupinya membuatnya kesakitan. Dan si Akang mengatakan hanya kejujuran yang dapat membebaskannya dari rasa sakit. Mantap. Dan ia mengatakan semuanya yang berakibat buruk pada hubungan persahabatannya dengan Christina. Karena Christina adalah kekasih Will, kekasih yang terpaksa dibunuh oleh Tris pada saat terjadi penyerangan oleh Dauntless terhadap Abnegation di film sebelumnya. Scene berlanjut saat Tris sedang mengobrol dengan si Panjul. Tiba-tiba pasukan kaum Erudat menyerang dan menembakkan serum bunuh diri kepada kaum pemberontak. Dan seluruh orang yang ada di gedung itu jatuh pingsan. Dan yang terbangun yaitu hanyalah Divergent. Dan Tris akhirnya tertangkap oleh Eric. Eric melakukan tes dengan alat pencari Divergent. Dan saat melakukan tes terhadap anak kecil yang diduga adalah Divergent, alatnya hanya menunjukkan beberapa persen saja. Dan ternyata si Eric akan membunuh anak kecil itu. Sat! Tidak berperi ke anak kecilan. Namun akhirnya Tris berhasil menggagalkan adegan dari si Eric itu. Mereka saling berkelahi. Namun pemimpin dari Dauntless berbicara bahwa kita harus tes semua. Dan giliran Tris dites oleh alat itu. Dan ternyata Tris adalah Divergent dengan kekuatan yang paling banyak, hasilnya menunjukkan 100%. Dan saat Tris dibawa oleh pasukan Eric, untung saja ada Ford yang menghadangnya. Dan di sana Ford memukul Eric. Dan saat Eric tersungkur dan Eric melakukan banyak bacot, Ford menarik pelatuk dari pistolnya. Dan akhirnya Eric meninggal. Di sana pemimpin dari Kender, si Akang, mengucapkan terima kasih. Dan kaum Kender pun akhirnya berpihak pada mereka. Dan Ford merencanakan untuk menyerang balik. Dan mereka pergi ke kaum Factionless, yaitu kaum yang dipimpin oleh Mamski dari Ford, dan mengajak kerjasama meskipun Ford berat untuk memilihnya. Adegan berlanjut saat semua sedang bingung dan di sana ada yang meminta tolong. Ternyata peluru yang ditembakkan sebelumnya memiliki sistem untuk mengendalikan orang yang tertembak. Dan orang-orang itu melakukan hal percobaan bunuh diri. Salah satunya adalah Christine. Dan ketika hampir terjatuh, untung saja diselamatkan oleh Tris. Maksud peluru itu ditembakkan adalah menekan Tris agar menyerahkan diri karena ia Divergent yang murni. Semakin mengulur waktu, semakin banyak yang bunuh diri. Dan keadaan semakin kacau, karena beberapa dari mereka ingin Tris menyerahkan diri. Namun Ford membela Tris karena dia adalah cinta sejatinya. Aye. Dan adegan selanjutnya, Ford dan Tris berada di kamar. Dan di sana, Ford sepik iblis teh geningan dan melakukan evakuasi terhadap Tris. Namun saat selesai dievakuasi, Tris menyerahkan diri saat waktu subuh dan berjalan sendiri. Karena Tris tak ingin terjadi lagi hal-hal yang membahayakan orang-orang terdekatnya meninggal karenanya.
Di sana, Tris bertemu dengan Peter yang sudah membelot kepada Ibu Jenin. Namun saat Tris akan melakukan tes simulasi berat yang memungkinkan dia terbunuh, Tris merebut senjata dari Peter dan memukulnya hingga berdarah. Tris di sana emosi karena kelakuan si ibu ini yang sangatlah merusak tatanan sistem manusia, membunuh dan serakah akan jabatan. Seperti... sudahlah. Namun di sana ada adik dari Tris yaitu Caleb. Dan Caleb menjadi asisten dari si ibu Jenin. Shit, man. Di sana akhirnya Tris pasrah dan melakukan tes yang sangat berat dengan cara masuk ke dalam alam bawah sadar dan harus melewati tes dari semua faksi. Tes pertama masuk ke dalam simulasi Dauntless. Di sana dia bertemu dengan ibunya yang sudah meninggal dan di sana ibunya berada di dalam bahaya. Tris harus menyelamatkannya dan akhirnya Tris bisa menyelamatkannya, namun simulasi terus berlanjut. Di sana Tris saling berbincang dengan sang ibu dan dia mengatakan tidak ingin menjadi divergen. Dan akhirnya simulasi Kender ternyata terbuka karena kejujurannya. Dan Tris terbangun dengan keadaan di ruangan itu sedang berperang dan saling tembak-menembak. Dan ada Four di sana. Namun jangan senang dulu, itu adalah keadaan masih dalam simulasi dari Tris. Dan saat Four menyelamatkannya, di sana ada Peter sedang tersungkur. Namun Tris membiarkannya dan memilih pergi meninggalkannya. Saat akan pergi, Tris berkata bahwa aku tak ingin pergi meskipun ini hanyalah simulasi. Dan ternyata itu semua hanyalah simulasi dari Tris. Four pun menghilang berkeping-keping seperti emping. Dan simulasi Erudite pun berhasil. Tris lalui sekaligus dengan simulasi dari Abnegation karena adegan tak menembak si Peter menjadi kepedulian dari Tris. Padahal kan gregetnya. Namun di sana Peter tersentuh dan nantinya Peter akan berpihak terhadap Tris dan Four karena kebaikan dari Tris tadi. Dan karena sutradara masih menginginkan Peter ada di sana sepertinya ya. Hanya tertinggal satu faksi, yaitu faksi MIT yang harus dilalui oleh Tris. Namun keadaan berubah ketika keadaan Tris melemah tubuhnya yang hampir goodbye. Si ibu tadinya ingin langsung menyelesaikannya, namun tak ingin mengambil resiko. Tes dilanjutkan besok ketika keadaan Tris sudah membaik. Keesokannya, Tris dibawa kembali oleh Peter dan akan melakukan tes terakhir, yaitu simulasi dari MIT. Namun saat dibawa, Tris dilihatkan adanya Four di sana yang berada di dalam ruangan keamanan. Dan itu semua membuat emosi Tris tidak stabil dan saat melakukan tes, dengan sangat emosi melakukan tindakan yang sangat beringas dan menghancurkan kaca dari ruangan simulasi itu. Dan terhempas hancur keluar gedung, hancur berkeping-keping. Semua itu sudah masuk ke dalam simulasinya ternyata. Padahal simulasi terakhir adalah MIT yang sikapnya adalah cinta damai. Sehingga belum selesai simulasi, Tris kehilangan kesadarannya. Sehingga Ibu Jenin mengira ia mati dan benar saja Tris mati karena tidak bisa melewati simulasi terakhirnya. Saat Peter membawa mayat Tris dan dilihatkan terhadap Four, hati Four hancur dan emosi jiwa dan akan memukul Peter. Namun pemeran utama tidak akan mati. Semua itu hanyalah prank pemirsa dan mereka membantai penjaga yang ada di sana. Ternyata sebelum mengikuti simulasi, Peter menyuntikkan serum khusus kepada Tris. Dan benar saja, Peter menjadi berpihak terhadap Tris. Saat mereka bertiga akan kabur, Tris ingin membawa kotak rahasia itu karena rahasia pasti ada sesuatu yang sangat rahasia dan sangatlah rahasia. Hanya bisa dibuka oleh dia dan saat dibuka nanti bukanlah rahasia lagi. Aisyah. Di sana, Peter melakukan bantuan agar ruangan simulasi tadi terbuka. Dan dia berhasil. Akhirnya, Four dan Tris berhasil masuk ke dalam ruangan di mana kotak itu disimpan.
Namun alarm berbunyi dan terjadi kerusuhan di gedung itu. Beberapa anggota si ibu berlari untuk mencari penyusup, yaitu For dan Tris. Namun saat For menyuruh Tris untuk segera pergi, Tris penasaran apa isi dari kotak itu, dan Tris hanya butuh simulasi satu kali lagi untuk membuka kotak itu. Dan For mempercayainya dan akan menjaganya. Saat dalam simulasi MIT, Tris bertemu dengan dirinya sendiri, dan dirinya memancing emosi dari Tris yang asli, dan terus melakukan doktrin dan membuli Tris. Namun ini adalah simulasi dari MIT yang harus cinta damai, dan saat-saat terakhir, Tris hanya bisa diam menghadapi dirinya sendiri, dan ternyata itu membuat simulasi terakhirnya terbuka. Saat terbuka, si ibu berteriak terhadap anak buahnya karena mereka sudah masuk ke dalam ruangan. Dan akhirnya mereka saling menyaksikan kotak itu terbuka dan ternyata di dalamnya adalah pesan dari luar dinding, yaitu asumsi yang selama ini mengatakan bahwa kaum divergen berbahaya adalah keliru. Pesan masa depan tersebut menjelaskan bahwa kaum divergen justru merupakan solusi bagi semua kaum yang ada. Namun Ibu Jenin yang mendengar pesan ini tidak terima dan memerintah hese bos. Oke, lanjut. Namun Ibu Jenin yang mendengar pesan ini tidak terima dan memerintahkan agar kotak pesan dimusnahkan dan membunuh Tris serta For. Tetapi pasukan Factionless yang dipimpin oleh Mamski For, yaitu Evelyn, datang dan menangkap Jenny. Dan akhirnya For menyuruh untuk membagikan dan menyebarkan pesan video ini ke seluruh faksi sehingga semua faksi menyaksikannya. Akhir dari semua ini, seluruh faksi yang tadinya hanya diam di dalam tembok akhirnya mereka keluar dan melakukan transmigrasi besar-besaran keluar tembok, dan semua kaum bersatu membangun dunia baru yang dipimpin oleh For dan Tris. Mantap! Sepertinya jika For dan Tris mempunyai anak akan dinamakan Royal Flush kayaknya ya. Haha, lucu ye. Dan akhir hidup dari si ibu Jenin, dia dipenjara dan ditembak oleh Mamski Evelyn. Mantap si Mami. Oke pemirsa, itulah akhir dari film kedua besutan karya Veronica Roth, yaitu Insurgent, terusan dari film Divergent. Endingnya sih keren ya, karena menggambarkan situasi manusia yang dikotak-kotakan, dan ada pesan yang saya tangkap bahwa manusia yang berbeda dari masyarakat pada umumnya akan diasingkan dan dianggap troublemaker. Itu semua dianggap manusia yang tidak bermanfaat, namun semua itu adalah prasangka. Edan gitu bahasa aing. Padahal ada beberapa manusia yang sepertinya troublemaker, padahal dia sangatlah dibutuhkan di masyarakat. Betul tidak? Tidak, oi. Oke. Terima kasih, begitulah pesan dari saya, dan nantikan film sesi ketiga dari deretan film Divergent ini yang saling berkaitan. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang pas, dan mohon maaf jika pronunciation saya kurang baik untuk diucapkan. Namun semua itu menjadikan kami terus belajar untuk lebih baik. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video kami, dan support terus channel kami agar semangat editnya dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang kami upload. Thank you, stay healthy, and see you next time.